Dulu nggak ada yang seperti gitu ya. Marilah kami disambut pria individunya, Toastmaster Ayu Anantya. Halo semuanya, hari ini saya berada di luar ruangan dan ini di rumah Miranda. So, hari ini saya akan menjadi penilai individu Toastmaster Fitrini. Toastmaster Fitrini akan menyampaikan pidato evaluation and feedback, pidato yang kedua dari Pathway Effective Coaching. Pathway ini atau proyek ini adalah dari tingkat 1, proyek 2B, di mana Toastmaster Fitrini akan meridu atau mengulang pidato yang pertama yang dinilai oleh Toastmaster Haryadi dan memasukkan atau mengimplementasikan masukan dari Toastmaster Haryadi di pidato yang saat ini. Masukan dari Toastmaster Haryadi yang menjadi titik berat penilaian saya siang hari ini adalah tentang penggunaan aturan 3 dengan cara abreviasi. Apa itu abreviasi? Abreviasi adalah proses morfologi di mana satu atau beberapa bagian kata itu ditinggalkan sehingga terbentuklah kata baru. Mari kita lihat, mari kita dengarkan bersama apakah masukan ini sudah diimplementasikan. Jadi saat ini mari kita sambut Toastmaster Fitrini dengan judul pidatonya Berani Melangkah, Berani Mencoba. Berani melangkah, berani mencoba, Toastmaster Fitrini. Oke, terima kasih kepada Toastmaster Ayu. Saya mau pastikan suara saya jelas ya? Jelas sekali. Terima kasih. Tidak menyerah. Hari ini mungkin tidak baik. Besok mungkin akan lebih tidak baik lagi. Namun percayalah, setelah hari ini dan besok akan ada yang indah di balik semuanya. Perkenalkan dengan saya Fitrini. Tahun 2018 adalah awal saya menapaki kaki saya di kota Jakarta. Perjuangan saya dimulai. Pembiasaan-pembiasaan yang harus bisa saya lakukan setiap harinya. Menjadi seorang pelatih bukanlah hal yang mudah. Setiap hari harus bekerja dari pagi, siang, malam, dan membimbing begitu banyak anak-anak, khususnya dari usia 8 tahun sampai 19 tahun. Bahkan saya juga harus memiliki pembimbingan orang tua. Sempat terbesit di pikiran saya, apakah ini yang saya inginkan? Saya ingin menjadi pemuda sukses. Kenapa menjadi seorang pelatih? Di saat itu, saya sempat ingin menyerah. Namun, saya ingat akan impian terbesar saya, yaitu membahagiakan orang tua saya, dan saya bisa menjadi seorang pemuda yang memberikan dampak yang begitu banyak buat orang di sekitar saya. Akhirnya, saya mengingat satu formula yang saya gunakan sampai hari ini, yang saya namakan BTS. Mungkin zaman sekarang anak-anak muda menganggap BTS itu adalah penyanyi Korea yang sangat popularitas. Namun bagi saya bukan penyanyi artis Korea. Bagi saya BTS itu adalah berjuang, tidak menyerah, semangat. Berjuang. Awal berjuang bukanlah hal yang mudah, di mana saya harus menjadi seorang pelatih, mengenal setiap karakter anak-anak yang berbeda. Mungkin bagi seorang ibu, satu anak cukup. Bayangin seorang pelatih memiliki anak ratusan. Itu luar biasa banget. Di saat itu, saya menantang diri saya harus bisa menjadi seorang pelatih yang bisa menjadi inspirasi buat anak-anak ini. Kemudian, pembiasaan setiap hari terjadi, saya membimbing mereka, mengajari mereka bagaimana cara mengasah otak kanan, otak kiri mereka untuk belajar lebih cerdas. Namun, pasti ada saat saya mengalami titik jenuh. Saya ingat kembali lagi bahwa tidak menyerah. Tidak menyerah untuk terus menggapai impian saya. Proses demi proses harus saya lalui. Di mana rasanya tidak enak di saat saya harus jauh dari keluarga, hidup sendiri, merantau di kota besar, dan hal yang paling tidak mengenakan adalah di saat saya harus sendiri. Saat sakit, saya harus merawat diri sendiri. Dan ingat bagi saya, seorang ibu yang selalu hadir jikalau saya sakit. Namun hari ini saya harus berjuang sendiri. Saya harus merawat diri saya agar saya bisa tetap sehat. Sempat orang tua tidak menyetujui pekerjaan saya. Mereka meminta saya, sudah, tidak perlu berharap akan impian ini. Asal Anda sehat. Namun di saat itu saya tidak menyerah. Saya terus berjuang, saya terus membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa. Dan saya selalu lakukan adalah semangat. Semangat bahwa saya punya impian bisa menginspirasi banyak orang.
Di saat itu pembiasaan terus terjadi, saya harus menerima banyak hal negatif dari orang tua, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, prestasi anak yang tidak bagus. Di saat itu saya tidak menyerah, para rekan jabat Toastmaster dan tamu. Saya terus berjuang mencari cara bagaimana supaya anak ini bisa memiliki masa depan yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki cita-cita yang mereka inginkan. Di saat itu, saya bekerja sama dengan para orang tua, dengan para pelatih, untuk menjadikan anak-anak muda ini terus menggapai impian mereka. Hari ini, para rekan jabat Toastmaster dan tamu, kita mungkin menghadapi saat-saat kondisi yang tidak mengenakan. Namun saya ingin mengingatkan Anda semua, ingatlah formula yang saya gunakan. BTS, berjuang, tidak menyerah, semangat. Ingat akan impian Anda hari ini. Mungkin di sekitar Anda banyak orang tidak mendukung, banyak orang menyalahkan Anda dan sebagainya. Tapi ingat akan impian terbesar Anda, dan ingat hidup hanya sekali. Berjuanglah untuk orang-orang yang Anda sayangi, jadikanlah diri Anda menjadi dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekitar Anda. Selagi kita memiliki tubuh yang sehat, memiliki anggota tubuh yang lengkap, mari lakukan yang terbaik, berikan dampak, dan percayalah setiap hasil karya Anda akan bisa dilihat dan dikagumi oleh generasi-generasi yang akan datang. Ingat, hidup hanya satu kali. Berani melangkah, berani mencoba. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih banyak kepada Toastmaster Fitri ini. Menghadapi 100 anak kayak apa ya? Satu anak aja susah. Wah, hebat sekali ya semangatnya ya. Pantang mundur. Hebat. Sangat menginspirasi saya. Nah, sekarang saya mau menuju ke pembicara terakhir dari sesi pidato yang dipersiapkan hari ini, yaitu salah satu Toastmaster yang juga masih di sistem lama. Sistem lama 90% itu sudah hangus 30 Juni 2020. Masih hanya satu hal yang bisa diraih sampai tahun 2021, yaitu adalah Advanced Leader Silver. Dan setelah Advanced Leader Silver diambil oleh Toastmaster ini, tinggal hanya kasih tahu ke Toastmasters International. Setelah itu Toastmaster ini bisa jadi DTM atau Distinguished Toastmaster, yaitu level yang tertinggi di Toastmasters. Wah, hebat sekali. Nah, bagaimana caranya? Yaitu Toastmaster ini telah melakukan High Performance Leadership Program, yaitu adalah di mana dia dituntut untuk menjadi ketua satu proyek. Bagi yang sekarang anak-anak baru yang ikut Pathways yang merasakan, waduh ya, capek juga ya menjadi ketua proyek. Maaf ya, Anda juga akan melakukan hal itu, terutama yang berada di jalur innovative planning, perencanaan inovatif, dan effective coaching. Ya, kayaknya ada 3 orang ya di sini ya hari ini ya yang ikuti jalur yang 2 itu, yaitu adalah di tingkat 5. Apa bedanya ya program sekarang di Pathways dengan program yang lama, yang baru dengan yang lama? Hampir sama, tetap harus ada proyek. Berapa Anda jadi ketua tim, Anda harus bikin komite pembimbing, dan Anda harus ketemu dengan mereka 5 kali di luar pertemuan jabat yang rutin. Tapi bedanya adalah kalau di Pathways, anggota tim Anda harus kasih penilaian tentang Anda. Tertulis. Wah, hebat ya lain ya. Nah, cukuplah saya bicara. Saya pikir lebih baik penilaian individunya yang akan lebih menjelaskan tentang pidatonya Toastmaster ini. Marilah kita sambut penilaian individunya, Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Terima kasih pengarah acara Distinguished Toastmaster Harlina. Selamat siang rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Hari ini Toastmaster Thomas akan membawakan pidato terakhir dari proyek High Performance Leadership. Apa itu High Performance Leadership? Seperti sudah diceritakan oleh Toastmaster Harlina, itu adalah proyek kepemimpinan dari Toastmaster, di mana Toastmaster Thomas akan belajar untuk memimpin suatu tim untuk mencapai suatu tujuan dari proyek yang beliau pilih. Proyeknya adalah acara ulang tahun jabat ke-13. Nah, Toastmaster Thomas hari ini akan membawakan pidato, membagikan pengalaman beliau dalam memimpin tim tersebut. Beliau akan menceritakan apakah beliau merasa misi dari proyek tersebut berhasil atau tidak. Beliau akan menceritakan pengalaman saat memimpin tersebut, apa yang dipelajari, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dengan demikian, kita semua yang mendengarkan akan bisa belajar juga dari proyek yang dilakukan oleh Toastmaster Thomas. Mari kita dengarkan apa yang sudah beliau pelajari selama menjalankan High Performance Leadership. Kita persilahkan Toastmaster Thomas. Sudah mau? Tes.
Suara saya audible? Sudah? Sudah. Screen saya sudah jalan. Sudah jalan? Saya masih lihat Toastmaster Kuping sih. Muka saya sudah kelihatan. Itu tidak kelihatan apa? Timernya. Timernya siapa ya? Timernya saya nanti dari background, Pak. Waktunya 7 Ya. sampai 10 menit, 5 sampai 7 menit ya. Enggak Yes. kelihatan timernya. Nanti timernya lihat di screen saya akan kasih warna hijau pada menit kelima. Ya, Silakan dipin, apa? silakan dipin penilaian umumnya. Jadi bisa dilihat. pin dulu. Silakan dipin. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Hari ini saya akan membawakan hasil dari High Performance Leadership. Sudah dijelaskan oleh pengarah acara dan penilai individu. Saya akan langsung aja. Untuk mempelajari High Performance Leadership atau yang kalau disebut adalah kepemimpinan unjuk kerja yang terakhir atau yang paling tinggi lah di antara pelajaran dari Toastmaster, yaitu kita harus membuat satu proyek dan kemudian kita harus memimpin proyek tersebut. Dalam memimpin ini, kita sudah mempelajari beberapa tahapan yang pernah kita lakukan di Toastmaster. Kalau di program lama yaitu yang namanya leadership. Yang pertama, langkah pertama kita harus memilih dulu guidance, kemudian kita harus merumuskan visi adalah apa yang kita harus capai, mendukung dari visi tersebut. Kemudian kita juga harus belajar dari High Performance Leadership Guidance, yaitu belajar tipe kepemimpinan, yaitu di buku manual dari High Performance Leadership. Nah, baru kita merumuskan pembentukan tim inti. Setelah kita membentuk satu tim inti, baru kita membuat satu susunan kegiatan atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan. Yang lebih kerennya lagi disebut action plan. Nah, setelah itu baru kita tahu hasilnya apa di sini. Nah, yang saya pilih ada 2 orang, ya, DTM Agustinus, kemudian yang satu lagi DTM Halina Indra yang sudah melalang buana di dunia Toastmaster cukup lama ya, lebih lama dari saya. Nah, di sini saya harus mengukur kemampuan saya untuk tipe-tipe dari kepemimpinan. Kebetulan saya menilai dari ini karena saya ada pengalaman, semua dari tahapan ini saya menilai 4, termasuk yang di sini adalah visi dan nilai. Kemudian di sini juga ada yang namanya support, saya nilai 4. Kemudian ada pengembangan sama penghargaan. Nah, di sini saya akan terapkan semua dimensi dari kepemimpinan ini. Nah, adapun visinya adalah ini adalah acara ulang tahun jabat. Saya mempunyai visi atau keinginan agar anggota lama menyatu dengan anggota baru. Kemudian juga saya akan meningkatkan kemampuan dari anggota-anggota dan akan menjadi seorang pembicara yang handal dan pemimpin yang handal melalui inspirasi yang dicapai oleh anggota lama. Kemudian juga misinya tentu saya akan membentuk satu tim ya yang akan mengasah keterampilan sehingga keterampilan tersebut akan menunjang acara tersebut. Kemudian saya melihat juga dari anggota jabat ini banyak yang baru dan belum ada yang namanya kalau orang itu sifat atau suatu semangat kebersamaan. Jadi saya ingin menyatukan mereka untuk mengasah keterampilan. Di suatu saat mereka akan dapat membuat acara seperti saya atau lebih. Jadi mereka setelah itu akan merasa bangga dan mempunyai semangat persatuan gitu. Nah, untuk hal tersebut saya membuat satu ide dengan bekerjasama dengan tim yang disebut tim tim marketing. Kalau kita bilang marketing, kalau di dunia kerja disebut marketing komunikasi lah. Di sini saya bagi tahap, ini ada yang pendirinya, kemudian di sini ada pembicara inspirasi sesuai dengan tema. Jadi semua proyek yang harus dibuat
buat ini harus sesuai dengan visi dan apa yang kita kerja pimpin dan pembina. Jadi saya mengundang pemimpin yang handal seperti Pak Wardiman, ini mantan menteri, kemudian yang lainnya pembicara inspirasi gitu. Nah, dalam melaksanakan ini, saya juga harus mempunyai strategi juga, yaitu pertama kekuatan saya di mana. Oh, ternyata saya punya pengalaman karena menjadi ketua panitia di kontes area maupun panitia di beberapa kegiatan di kuliah dulu. Kemudian kelemahannya apa? Saya belum mengenal lebih dalam anggota jabat seperti Pak Subondo, cuma hanya tahu waktu mengadakan acara kontes area. Kemudian beberapa saya belum kenal dan juga tidak tahu skillnya sampai di mana. Dan saya juga belum mengetahui kemampuan mereka di sini. Kesempatannya adalah saya bisa menerapkan berbagai kepemimpinan. Salah satunya itu kita bilang kepemimpinan pelatihan, kepemimpinan kolaborasi, kepemimpinan dan pencapaian kinerja. Kemudian hambatannya apa kira-kira? Oh, saya belum tahu komitmen dari anggota, apakah mereka mau membantu saya apa enggak, dan bagaimana bisa membuat mereka itu berkomitmen. Kemudian yang terakhir ada keahlian. Saya belum tahu apakah keahlian ini bisa mereka nanti untuk melaksanakan proyek ini. Jadi kadang-kadang jantung, skor jantung juga gitu. Inilah semua yang saya ukur. Nah, akhirnya saya membuat kepanati. Sebenarnya waktu itu saya membuat 4 tahapan, kemudian saya ringkas menjadi 3, dan di sini juga banyak hambatan yang saya terima di sini. Yaitu ini lancar waktu tema dan latar belakang, karena waktu meeting itu mereka semangat sekali gitu. Langsung hari itu udah jadi tema dan latar belakang. Kemudian perumusan nilai. Ini saya sudah kerjakan. Kemudian jadwal rapat saya sudah buat. Kemudian menilai kalian setiap anggota, saya sudah tulis, oh ini di pengacara, saya MC di berbagai acara. Kemudian dari Sugondo sendiri sudah sering menjadi MC, ya kan. Kemudian juga satu lagi, saya baru tahu Meti, ya kan. Karena si Sugondo bilang, oke, Meti ini mentor saya percaya sebagai game master. Nah, kemudian ada beberapa yang saya masih agak ragu, ya wajarlah sebagai manusia gitu. Kemudian Zoom meeting dari tim Sugiatma, kemudian saya harus cari lagi, kebetulan saya dibantu oleh pengarah acara kita di TM Harlina untuk menentukan beberapa personil gitu. Oh ternyata Bambang ini, kemudian saya tambah lagi Arya ini bagus di bidang keanggotaan, saya suruh untuk mempromosikan dan juga sebagai pengambil gambar. Saya juga ragu kok belum ada nih yang untuk video editing. Setelah Veronica akhirnya Suaranya bagaimana ya? Halo? untuk tim Jumin ini. Sepertinya memang terputus-putus ya. Kemudian saya juga harus mengawasi pekerja tersebut dengan floor manager, sama seperti kalau area ini terputus lagi. Santai aja dulu. Akhirnya dapatlah Cina. Saya harus cukup bersabar karena ini bukan perusahaan dan volunteer. Akhirnya kita latih juga untuk timer, yaitu Solidina gitu. Dan terakhir
saya harus berkonsultasi dengan tim ACK. Mungkin hambatannya juga banyak, kita harus diskusi. Agak terputus ya suara. Suaranya agak terputus ya. Tidak kedengaran apa-apa, Toastmaster Thomas. Masih mengenai pembicara, masuk itu Wah, suaranya nggak kedengeran ya. Ya, nggak kedengeran ya suaranya. Oke, sorry ini terputus lagi, internetnya tidak stabil. Hari ini memang saya lanjutkan lagi beberapa hambatan di sini, yaitu dalam meeting. Nah, dalam meeting ini, saya tadi belum tahu metode untuk meeting yang efektif, efisien itu bagaimana. Saya kumpulkan semua anggotanya semua untuk berdiskusi. Ternyata mereka saling mengasih beberapa ide dan usulan, kemudian nasihat. Tetapi karena jumlahnya banyak, sehingga tidak tercapai kesimpulannya waktu itu. Dan pelajaran buat saya adalah, kalau kita mengadakan meeting, kita harus istilahnya itu membagi setiap per grup. Lebih baik meetingnya per grup daripada dicampur semuanya. Karena mereka akan, masing-masing akan memberikan usulan kepada tim lain, dan tim lain juga memberikan usulan sehingga tidak tercapai kesepakatan. Nah, di sini saya sempat waktu hampir frustasi karena tidak ada mencapai kesepakatan. Dan ada beberapa anggota mungkin merasa juga jenuh, kok meetingnya tidak ada mencapai kesepakatan. Mungkin ada yang juga mau mengundurkan diri. Nah, ada mungkin perannya kurang cocok. Nah, di sini akhirnya menggunakan yang itu karena saya background saya, jadi saya bujuk satu persatu. Oh, ini kalau kamu bisa caranya ranking kamu akan naik, skill kamu akan naik, kemudian halo? Ya, Kedengeran kedengeran. nggak? Sekarang kedengeran, lebih suara, lebih keras. Ya, kedengeran. Jadi ada beberapa mungkin dari semangat dari anggota memang pada saat itu sempat mengundur. Dan saya mungkin ini satu pelajaran buat saya. Dulu orangnya saya cukup emosi gitu ya. Oh, kok kayak gini aja nggak bisa, begini nggak bisa. Jadi terkadang saya akan membandingkan dengan yang saya kerjakan di perusahaan, kok orangnya canggih-canggih semua, dikerjakan langsung bisa. Nah, itu yang disebut namanya kepemimpinan kolaborasi, karena semua orangnya high skill. Nah, ini kan saya harus mengukur skill mereka dan saya mesti menyamaratakan sehingga nanti akan meningkat gitu. Nah, dengan interpersonal skill saya, akhirnya saya mensupport mereka gitu. Itu kalau di kepemimpinan dimensi yaitu sportif lah gitu ya. Dan saya memberi rasa bangga mereka gitu, yaitu appreciation. Dan akhirnya mereka semua termotivasi dan latihannya mereka juga lebih terkonsentrasi dengan membagikan masing-masing grup. Itu cara untuk yang saya belajar untuk memimpin satu meeting. Jadi kita harus memisahkan per grup gitu, dan setiap orang bertanggung jawab atas Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Nah, hasilnya di sini adalah yang dicapai. Halo? Silakan untuk penutupan. Halo? Halo, ya silakan untuk penutupannya. Ya, mana ini di sini nggak ada ya. Oke, mungkin di sini saya langsung di sini. Hasil yang dicapai adalah setelah kita mengadakan semacam event, ternyata yang pengunjungnya cukup banyak dan juga ada beberapa itinerary, baik itu
dari Division Governor, mantan distrik hadir, dan pembicara-pembicara benar-benar menginspirasi sehingga nah di sini hasil yang Nah di sini setelah acara tersebut ya timbullah namanya semangat mengenal, kemudian anggota tim ini merasa bangga dan terasa pembicara menginspirasi. Kemudian ada beberapa yang ngomong, oh acaranya benar-benar kreatif nih dan inovasi katanya. Kemudian adanya penyatuan antara anggota lama dengan anggota baru. Nilai acaranya berkualitas. Dan penutupan terakhir adalah kalau kita bekerja dengan satu hati dan ada namanya kebersamaan dan termotivasi, saya yakin acara apapun yang kita kerjakan dengan semangat kebersamaan pasti akan sukses. Demikianlah paparan saya mengenai hasil laporan dari High Performance Leadership. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Wah, tepuk tangan untuk Toastmaster Thomas. Wah, memang sungguh menarik juga kerjasama dengan Toastmaster Thomas sebagai ketua panitia. Kagum juga dengan semangatnya dengan untuk bisa mengerjakan visinya. Terima kasih banyak kepada sumbangan Toastmaster Thomas yang sangat berharga untuk merayakan pesta ulang tahunnya jabat.